Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Danto dengan NIM C1C020-172 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah penganggaran yang berjudul Analisa Tren. Baiklah, saya mulai. Pembahasan materi. Ada 4, yaitu yang pertama, peramalan penjualan berisi tentang pengertian dan pendapat para ahli. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Yang ketiga, metode peramalan penjualan yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan penjualan. Yang keempat, jenis peramalan menurut J. Heiser dan Barry Render. Selanjutnya, yang pertama, pengertian. Peramalan penjualan atau sales forecasting adalah proyeksi permintaan pelanggan atas barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Peramalan penjualan ini dapat juga didefinisikan sebagai proses yang memperkirakan penjualan di masa depan. Dengan kata lain, sales forecasting ini adalah proses yang melibatkan estimasi atau perkiraan penjualan dalam unit fisik yang diharapkan perusahaan dalam periode rencana tertentu. Berikut pengertian menurut para ahli. Ada yang pertama, menurut Sujana, peramalan penjualan adalah proses perkiraan pengukuhan besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah khususnya menggunakan metode statistika. Yang kedua, Makridakis DKK. Peramalan penjualan adalah dasar dari segala jenis perencanaan, di mana hal ini sangat diperlukan untuk lingkungan yang tidak stabil, yaitu menjembatani antara sistem dengan lingkungan. Yang ketiga, yaitu dari Sumayang. Peramalan penjual adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu dari Navarin, peramalan penjualan adalah proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau tidak mungkin akan terjadi. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Ada 4 poin, yaitu yang pertama kondisi ekonomi, yang kedua demografi konsumen, yang ketiga pesaing atau kompetitor, yang keempat perubahan strategi perusahaan. Faktor-faktor. Yang pertama, kondisi ekonomi, yaitu pendapatan pribadi yang dapat dibelanjakan dan lain sebagainya harus dipertimbangkan sebelum memproyeksikan penjualan untuk periode berikutnya. Yang kedua yaitu demografi konsumen, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan harus dipertimbangkan sebelum memproyeksikan permintaan barang dan jasa tertentu. Yang ketiga yaitu pesaing atau kompetitor. Mempelajari strategi penetapan harga, desain produk, peningkatan teknologi, skema promosi, kampanye iklan, dan lain-lainnya dengan sangat hati-hati agar dapat bersaing dengan kompetitor atau pesaing pada pasar yang sama. Yang terakhir yaitu perubahan strategi, seperti perubahan kampanye periklanan, skema promosi, dan kebijakan. Harga dapat membuat perubahan yang signifikan pada angka penjualan. Adapun hubungan peramalan dengan rencana, peramalan bukan merupakan rencana. Peramalan adalah tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dalam rencana penjualan, perusahaan memasukkan keputusan manajemen berdasarkan hasil ramalan, masukan lain dan kebijakan manajemen tentang hal-hal yang berkaitan. Contoh volume penjualan, harga, usaha penjualan, produksi, dan biaya-biaya lainnya. Adapun pengaruh kebenaran asumsi. Asumsi mempunyai pengaruh terhadap ketepatan peramalan yang dibuat. Jika asumsi yang dibuat tepat atau mendekati kenyataan, maka forecast yang dihasilkan juga akan mendekati kebenaran. Sebaliknya, jika asumsi tidak tepat, akan menyebabkan forecast yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan. Masuk ke materi yang ketiga, metode-metode peramalan penjualan. Ada 3. Yang pertama yaitu metode peramalan kualitatif. Forecast berdasarkan pendapat atau judgment method.
digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Yang kedua, metode kuantitatif. Peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Yang terakhir yaitu metode khusus. Metode khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis produk lain, dan analisis pengguna akhir. Adapun analisis tren. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan penjualan. Analisis tren terdiri atas tren garis lurus atau linear dan tren bukan garis lurus atau tren parabola kuadrat dan tren eksponensial atau algoritma. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis peramalan menurut J. Heiser dan Barry Render. Ada 3. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi, yaitu menjelaskan tentang siklus bisnis yang memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, yaitu peramalan teknologi, yaitu memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru. Yang ketiga, yaitu peramalan permintaan, yaitu mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Baiklah, terakhir yaitu kesimpulan. Peramalan atau forecasting merupakan seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Ada beberapa teknik peramalan permintaan, yaitu forecasting berdasarkan pendapat dan forecasting dengan perhitungan secara statistik. Forecast penjualan sangat berguna sebagai acuan perusahaan berapa banyak harus memproduksi suatu barang untuk kedepannya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.